Ya, hari ini ada undangan untuk hadir gelar perkara. Tentunya karena ini undangan dari para penyidik, ya kami menghormati dan kami hadir di sini. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya karena pembuktian nanti di pengadilan. Jadi kalau ada narasi seakan-akan di sinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja nih pemaparan dari para penyidik. Berarti dari pihak Pak Jokowi yakin bahwa gelar perkara hari ini tidak akan ada membuka, misal ada miskoreksi seperti itu atau gimana? Iya, karena forum untuk mengkoreksi suatu penyidikan bukan di sini. Ini hanya mereka memaparkan para penyidik apa yang sudah dilakukan sehingga para tersangka tentunya memiliki hak kan untuk mengetahui mungkin apa yang telah dilakukan, apa yang sudah disita dan sebagainya. Namun kami sebagai pelapor juga memiliki hak nih untuk mengetahui kapan ini akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan nantinya. Jadi ya sebenarnya walaupun ini bukan inisiasi dari kami diundang tapi kami senang juga untuk hadir di gelar ini untuk mengetahui tindak lanjutnya akan seperti apa. Kenapa ada alasan nggak Pak Jokowi itu nggak hadir dalam gelar perkara khusus ini, Bang? Memang karena untuk perkara ini sudah diberikan kuasa kepada kami sebagai kuasa hukum, kamilah yang memang diberikan kuasa untuk hadir. Oke, cukup dulu. Ya. Nanti mungkin setelah gelar ya. Terima kasih. Bukan gelar perkara khusus ya yang diajukan oleh pihak telapor atau tersangka ya. Nah, semoga hari ini berjalan dengan baik, lancar ya. Karena kami lihat bahwa ini apakah ini buying time atau apakah ini seperti apa. Tapi kami yakin betul bahwa ketika kemudian ini diperjelas lagi, maka justru akan lebih terang benderang. Karena gelar perkara itu bagaimana duduk perkaranya, seperti apa pelaporannya, kemudian pembuktiannya bagaimana, itu akan dibahas di dalam gelar perkara. Tetapi ini bukan berarti menghilangkan tindak pidana. Atau bisakah gelar perkara ini menghilangkan tindak pidana atau kembali menjadi SP3? Nah, ini tentu jauh dari harapan. Karena gelar perkara itu hanya mendudukkan bukti mana, kemudian seperti apa peristiwa tindak pidananya, ini akan kita jelaskan semua di dalam nanti. Ya, Pradi Bersatu khususnya kami hadiri karena memang ini undangan resmi ya bagi pelapor gitu. Nah, ada tambahan Pak Ketum? Ya. Jadi kita cuma hari ini penuhi panggilan dari Polda Metro untuk mengikuti gelar perkara khusus. Jadi kita cuma datang mengakomodir apa yang harus disampaikan di dalam nanti. Bukti-bukti fakta-fakta semua kan sudah jelas ya. Jadi tinggal kita lihat bagaimana gelar perkara hari ini. Saya berharap bahwa semua akan berjalan dengan baik dan tidak ada perdebatan apapun. Karena ini bukan pengadilan. Kalau pengadilan baru kita berdebat. Ini kita hanya presentasi apa yang menjadi fakta-fakta dan bukti-bukti hukum. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ada yang membawa nggak Pak? Mungkin bukti-bukti. Tidak ada lagi bukti-bukti. Ya, Jadi, artinya hanya dipresentasikan aja. Materi gelar. Digelar aja. Materi gelar, kami menyiapkan materi, kemudian itu dipaparkan bahwa duduk Ya. perkara peristiwanya tanggal berapa sampai tanggal berapa, bukti sampai tanggal berapa. Kemudian pengembangan dari pihak penyidik seperti apa itu akan disinkronkan nanti. Ya. Bahwa dari kami, terus kemudian pengembangannya, terus pasal-pasal yang diterapkan kemudian oleh penyidik juga itu akan tentu akan disampaikan kepada eksternal maupun internal. Karena saya dengar ada eksternal ya, ada dari Kompolnas, saya nggak tahu apa sudah datang apa belum. Kompolnas, kemudian Ombudsman, terus ada beberapa lagi ya yang dari pihak eksternal. Nah itu akan dipaparkan, jadi saya rasa disinilah semakin menguatkan laporan-laporan baik dari pihak Bapak Insinyur Joko Widodo dan kami sebagai pelapor, bersama-sama sebagai pelapor tentu akan menguatkan itu. Yang Ya. hadir akan siapa aja Pak? Sudah Yang pastikan hadir itu pengacara Bapak Insinyur Joko Widodo, kami sebagai pelapor Pradi Bersatu, terus kemudian ada Adi Kurniawan, Maret Samuel Sameken ya. Nah, itu akan hadir semua. Tapi kami mungkin sudah berada di dalam. Kami yang belum berada nih karena agak telat-telat sedikit kan jam 10 mulai tank ya. Gitu. Ya, ada lagi? Tentu dua sesi. Tentu dua sesi karena gini, 28 ayat 2 itu dijatuhkan pada klaster pertama ya. Terus 160 klaster kedua, 160 kemudian klaster pertama. Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi? Ini kan selama masa jadi saksi
waktu Roy Suryo berstatus sebagai saksi, permintaan gelar perkara sudah diajukan. Terus ini minta lagi. Sebenarnya kalau dari abang, kira-kira apa sih yang mau dicari? Jadi gini, saya perjelas. Permintaan Roy Suryo terhadap waktu menjadi saksi itu permohonan itu diajukan. Saya rasa saya tidak mendengar dia mengajukan pada saat menjadi saksi ya. Iya. Tetapi itu diajukan di gelar perkara khusus di Mabes Polri. Nah, kalau Mabes Polri, ingat ya, itu adalah laporan TPUA, ya, bukan laporan dari kami, dari Pak Insinyur Joko Widodo dan kami, bukan. Tetapi itu adalah laporan TPUA yang minta dibuka kembali. Ini berbeda konteksnya. Bahwa kemudian saat ini status tersangkanya ini ingin digelarkan. Nah, kita lihat aja apakah ini bisa. Tetapi pada dasarnya kami dapat informasi bahwa memang penyidik itu mengambil puslap ya untuk menjadikan alat bukti juga. Nanti digelar, kita lihat paparannya seperti apa. Nanti kita akan sampaikan lagi ya, seperti apa digelar perkara, apa yang menjadi match dan memang terang benerangnya di mana itu tentu akan dikulas semua ya. Oke. Ini kan Roy Suryo ini kan tidak ditahan ya Bang. Ini dari Abang sebagai pelapor melihatnya seperti apa Bang? Ya, artinya gini ya, tidak ditahan itu bukan berarti tidak ditahan seterusnya. Belum ditahan, ya. Ini perlu kita pertegas ya. Artinya pihak penyidik memiliki diskresi untuk tidak atau belum melakukan penahanan. Karena kenapa? Mereka kan mengajukan saksi dan ahli dari mereka. Sehingga dibutuhkan waktu lagi. Oke, karena kewenangan polisi menahan itu hanya 20 hari. Apabila dalam 20 hari belum bisa menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para tersangka, maka kan wajib ditangguhkan juga. Jadi artinya biar tidak dua kali kerjaan. Ya, artinya ini belum ditahan. Tapi harapan kami, ya ini saya perlu pertegas. Saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya khususnya Dirkrimum. Ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus. Karena kenapa? Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Jelas dapat dilakukan penahanan dan wajib sebenarnya dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ini akan menjadi presiden buruk terhadap polda-polda lain. Nanti semua akan mengikuti. Ya kan? Ancaman di atas 5 tahun ini nggak perlu ditahan. Orang malah sudah lapor polisi jadinya. Gitu. Ya. Demikian dari saya. Ini dilanjutkan Ketua Umum saya. Ya, padahal kan ini perbuatannya berulang. Jadi kalau tidak ditahan, dia terus berkuar-kuar. Jadi ini menyebabkan polarisasi di masyarakat makin menjadi-jadi. Itu pun kita minta nanti dalam gelar perkara nanti harapan kita supaya beliau-beliau yang jadi tersangka ini harus dilakukan penahanan. Itu aja. Ya. Ya, gitu ya. Ada lagi? Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, makasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.